3 cara stop PMO selamanya. Kalau lu ngelakuin ini, lu bakal stop selamanya dari PMO. Oke, mungkin sebelumnya perkenalin, gue Dr. Mats, dokter kecantikan, dan juga sebenarnya selain itu aku adalah hipnoterapi. Jadi PMO atau misalkan tentang namanya porn, masturbasi, dan orgasme atau kita onani, ini merupakan sebuah hal yang paling sering muncul di generasi Z saat ini. Kenapa sih? Nah, gue bakal bahas 3 bagian. Bahas pertama adalah kenapa ini terjadi, ya kan? Kedua, kemudian adalah what sebenarnya PMO itu apa yang terjadi dalam otak kita. Yang ketiga adalah gimana caranya stop dengan cara yang mudah. 3 langkah cara mudah kita stop PMO. Yang pertama adalah kenapa orang tuh bisa PMO. Jadi kita harus lihat adalah bahwa zaman dulu sama zaman sekarang berbeda, ya kan? Jadi sekarang itu banyak kaum rebahan, sehingga karena geraknya tidak aktif, dia tuh lebih banyak di laptop, banyak nonton, banyak di HP. Itu yang menyebabkan kondisi di mana ya kalau kita sebut dengan imajinasi liar. Jadi orang-orang melakukan PMO itu nggak mungkin kalau dia sibuk, kalau dia aktif secara physically, ya kan, dia nggak mungkin kepikiran untuk seperti itu. Jadi pertama, cek kebiasaan kita. Apa yang kebiasaan menyebabkan kita bisa PMO? Yang pertama adalah kebiasaan tidak aktif. Jadi yang sekarang suka rebahan, yuk mulai gerak. Yang seringnya main HP, main laptop, coba di stop dan kasih batasan waktu yang jelas dan tegas biar lu bisa stop dengan PMO. Kemudian kita lihat lagi, kenapa ini bisa terjadi? Ya, aku ngambil dari sebuah buku, ya The Power of Habit. Ada sebuah 3 langkah kenapa bisa terjadi yang disebut dengan konsep cue, routine, reward. Jadi ada sebuah petunjuk, ada sebuah trigger yang nyebabin kita melakukan sesuatu dan kita mendapatkan reward. Contoh, kita lihat orang, lihat yang seksi, cewek, lihat nonton. Kemudian setelah itu memicu untuk terjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang seperti apa? Kebiasaan yang jolly misalkan ya, atau kebiasaan habis beres nonton, ya kebiasaan jolly, dan disitu rewardnya adalah dia mendapatkan dopamine release di situ. Jadi semua kebiasaan itu akan mempengaruhi proses dopamin. Karena itu kenapa sekarang itu lagi banyak banget tuh marak dopamin detox, ya kan? Orang-orang yang melakukan PMO ini, dia tuh mendapatkan reward secara singkat dengan cara yang mudah, ya kan? Klimaks dia dapat dopamin rilisnya dan itu membuat dia bahagia. Nah, dopamin detox ini adalah melakukan sebuah kebiasaan rutin yang membuat agar hal ini tuh bisa kekal. Ya, jadi gimana caranya? Kita harus mengerti trigger kita itu apa. Kalau trigger lu nonton, berarti sudah otomatis kita harus coba mulai menganalisa lagi ya. Lu coba analisa, kira-kira aku nonton di kapan, di mana. Nah, kalau bisa ketika hal itu muncul dan kamu sudah mulai buka, nah ganti rutinitas tersebut. Nanti gue bakal bahas di bagian ketiga bagaimana cara mengatasinya dengan sangat mudah. Namun negatif dari PMO adalah lu tidak produktif. Kebayang gak? Kalau kerjaannya lu nonton, lihat HP, nonton bokep, coli, kebayang gak? Dan habis beres itu kalian gak ada energi gitu. Lu gak ada energi untuk bisa ngerjain sesuatu hal. Dan dalam sebuah buku aku pun baca, dampak PMO itu adalah salah satunya adalah kita kehilangan energi maskulin ya. Kita kehilangan sebuah energi untuk bisa mencapai hal yang lebih besarnya lagi. Itu adalah dampak PMO. Dan juga kita memiliki otak yang imajinasi liar, overthinking, dan kita bakal terkucilkan secara sosial, ya betul lah. Kenapa? Karena kita lihat cewek seksi dikit atau apa, otak lu udah imajinasi liar. Itulah kenapa mau ini harus kita bisa stop, karena ini benar-benar gak produktif dan ini bakal ngucilin lu dari kehidupan sosial. Ada 3 langkah cara mudah untuk lu stop bisa PMO. Ini pun dapat dilakukan yang disebut dengan dopamine detox lah, ya, apapun itulah caranya. Oke. Jadi yang paling pertama adalah caranya lu harus sadar, ya kan? Lu harus sadar bahwa ini masalah. Lu harus sadar bahwa kebiasaan ini kalau lu terusin itu punya dampak negatif. Kalau lu nggak sadar, lu nggak bisa keluar dari lingkaran setan seperti ini. Jadi kebiasaan apapun ya, kebiasaan bokep, kebiasaan nge-games, kebiasaan berbelanja, kebiasaan apapun. Maka yang paling pertama adalah lu harus sadari triggernya, sadari pada kondisi apa, sadari apa pemicunya dari trigger ya. Kemudian sadari kondisi apa yang nyebabin lu gampang akses. Contoh, misalnya kalau di HP, ternyata akses aku udah buat shortcut atau buat apa. Nah, lu harus sadari dan lu harus bisa nge-cut proses itu. Jadi tahap sadari ini bukan cuma sadar lu tahu itu salah, tapi lu sadari seluruh ekosistem atau seluruh faktor yang bisa nyebabin lu mudah untuk akses hal itu.
Yang kedua adalah setelah lu sadari, lu ganti, ya kan? Ketika ada sesuatu, ya kan? Aku tadi juga dengerin itu tentang PMO ini. Ketika lu sadari sesuatu, ternyata oh, pengen nonton bokep, ternyata udah nonton bokep. Nah, cari sebuah kegiatan yang bisa mendistrak atau yang bisa ngacauin fokus lu. Misalkan contoh, oh habis beres nonton bokep mulai kerasan, ngapain? Lu pusat, lu kayak ataupun main video game atau apapun. Cari sesuatu yang mendistrak. Karena yang namanya sebuah kebiasaan itu seperti ini. Trigger datang, ada sebuah proses terjadi, kamu ngelakuin. Jadi kita harus bisa ngangkat di tengah-tengah nih. Gimana caranya lu bisa ngangkat? Kalau lu harus ada, ya kan? Maka teknik yang kedua adalah lu ganti, ya kan? Lu ganti triggernya, kemudian lu ganti ekosistemnya, lu ganti caranya biar aksesnya susah, kayak gitu. Maka cari sesuatu hal yang bisa ngangkat hal tersebut. Yang terakhir adalah lu harus buat reward system. Ya kan, ketika lu ada sebuah sinyal, ada trigger dan lu nonton dan lu bisa stop, kamu harus bisa trigger. Kenapa? Karena ini pun salah satu cara ketika kita memberikan reward kepada diri kita akan meningkatkan namanya dopamin. Dopamin itu merupakan hormon yang dimana membuat rasa bangga, rasa puas itu yang terjadi karena banyak hal. Memenangkan pertandingan, lu nonton video game, lu ngebokep dan sampai coli keluar, ya kan, orgasme dan macam-macam semuanya, ya kan. Jadi ketika lu membuat sebuah reward kecil dalam pada saat lu udah stop satu kebiasaan, maka diri lu bakal berkembang dan diri lu bakal terstimulus. Oke, aku sudah bisa nih. Oh, aku udah bisa nih. Jangan sampai lu terjebak kepada lingkaran setannya. Oke?